Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Saya Yaya Rokayah dari SD Negeri Cisalak 4. Saya Dewi Kurniasari dari SMP Negeri 1 Rancakalong. Dan saya Pela Marlina dari SD Negeri Nyalindung 1. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan koci. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya Bu ya. Untuk hari ini sebelum kita memulai coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer dan Ibu Yaya sebagai coach dan nanti Ibu Dewi sebagai coaching. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi nanti yang akan saya lakukan agar Ibu ketahui. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya dalam proses percakapan coaching yang terjadi, yang menjadi acuan saya itu bahwa saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu sendiri juga sudah mengetahui ya, dan memiliki 3 kompetensi inti nantinya, yaitu seperti presensi atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching jangan lupa Ibu menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi, terus atau menggali masalah-masalah ya, terus menanyakan rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawab, memastikan komitmen dan tanggung jawab si coaching nanti ya. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya sebelum coaching dimulai. Ya, baik, Bu. Di antaranya pertanyaan pertama ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan yang lebih dalam lagi ya, atau yang lebih spesifik lagi, yang mana? Dan observasi. Iya. Kompetensi yang spesifik yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh ya, baiklah ya Bu ya. Dengan demikian nanti observasi kali ini silahkan Ibu melakukan coachingnya dengan coachingnya. Terima kasih Bu Pela atas kesempatannya. Sama-sama. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Dewi ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya, Bu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi waktu banyak ya Bu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Ya begini Bu, terkait dengan rekan-rekan kerja di sekolah saya ya Bu, saya perhatikan dari tahun ke tahun mereka masih menggunakan cara mengajar yang
mereka hanya melakukan pembelajaran dengan model ceramah-ceramah saja, Bu. Jadi saya inginkan dengan perkembangan teknologi sekarang yang begitu pesat, adanya perubahan dari mereka, Bu, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Ibu Dewi adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru lain kurang bervariatif begitu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi kurang bervariatif, Bu, baik itu modelnya ataupun metode yang digunakannya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Dewi dapatkan? Dari percakapan kali ini saya ingin mendapatkan perubahan, Bu. Baik itu perubahan yang terjadi dalam hal menciptakan model-model pembelajaran ataupun juga dengan menemukan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Oke, jadi Bu Dewi harapkan ini adanya perubahan ya, Bu. Ya, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Dewi ingin lihat atau dapatkan? Iya, yang saya inginkan, Bu, mungkin perubahan dalam metode pembelajarannya ya, Bu. Sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan ya, Bu. Misalnya ada Quizzes atau juga ada PowerPoint. Jadi diharapkan ya itu, Bu, adanya perubahan-perubahan dalam hal menemukan strategi-strategi atau model-model pembelajaran sehingga lebih bervariatif lagi, Bu. Baik, dari yang Ibu baru sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya, Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Dewi sekarang ini berada di level berapa nih? Ya, mungkin kondisinya ada di level 5, Bu. Karena di sekolah saya banyak sekali guru-guru senior ya, Bu, yang mungkin mereka masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional, Bu. Jadi mungkin di level 5, Bu. Oh, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Dewi? Ya, mungkin di level 7, Bu ya. Karena untuk yang naik ke level lebih tinggi itu tidak mungkin ya, Bu. Mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru yang senior sehingga mereka belum bisa menggunakan model-model pembelajaran yang bervariatif. Jadi untuk level mungkin bisa naik ke level 7, Bu. Baik. Dari level 5 ke level 7 ya, Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya, Bu, mungkin rencana atau tindakan yang ingin dilakukan, misalnya saya akan semacam adanya mentoring, Bu ya, atau kegiatan face to face dengan rekan sesama guru, Bu. Baik, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Apakah teman-teman lain nyaman dengan penyampaiannya? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, Bu, saya akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah ya, Bu ya, untuk mengadakan semacam pelatihan mungkin ya, Bu ya, atau kegiatan workshop misalnya yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru. Baik, berarti Bu Dewi ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Dewi untuk saat ini nih lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana? Ya, sepertinya yang lebih bisa terrealisasikan yang mentoring, Bu. Karena dengan pelatihan mungkin diperlukan waktu yang banyak ya, Bu. Kemudian biayanya pun juga cukup besar dan juga mencari narasumbernya, Bu, yang mungkin memerlukan waktu yang lama mungkin, Bu, untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, Bu. Oke, mentoring ya, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Dewi memerlukan support atau memerlukan bantuan
siapa atau gimana, Bu? Ya, mungkin nanti saya memerlukan bantuan ya Bu dari guru-guru ataupun dari kepala sekolah, ataupun saya nanti bisa meminta bantuan kepada guru-guru yang lebih ahli dalam bidang IT Bu di sekolah. Iya. Baik, berarti Bu Dewi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan mentornya? Ya Bu, insya Allah mungkin minggu depan ya saya akan merealisasikannya Bu, karena mungkin lebih cepat itu akan lebih baik ya Bu. Saya bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain. Baik Bu Dewi, bagus sekali itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Dewi dapatkan? Ya, saya mendapatkan gambaran ya Bu tentang bagaimana caranya untuk terjadi perubahan di sekolah saya Bu, yaitu dengan cara adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dengan rekan-rekan guru yang lain Bu. Alhamdulillah Bu Dewi sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya Bu Dewi setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Semoga rencana-rencana Bu Dewi untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya dan juga Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ya Bu rencana-rencana yang akan saya lakukan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain Bu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ya begitu saja ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dewi. Nah, sebelum penutup ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Apakah terkait indikator ya dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri. Oke ya Bu, menurut saya sebagai observer ya, tadi melihat proses coaching Ibu beserta Ibu Dewi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Yaya juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali berdasarkan hasil melakukan coaching yang berlangsung tadi. Iya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pela. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses coaching Ibu kali ini.
saya akan mengamati terhadap Ibu Dewi sebagai coach dan Ibu Pela sebagai coach Cica ya. Baik, Bu. Namun sebelum Ibu melakukan coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti yang akan saya lakukan agar Ibu ketahui. Nah, nanti untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya yaitu Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Ibu sendiri juga sudah mengetahui dan memiliki 3 kompetensi inti tersebut, yaitu 1. Present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengar dengan rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching, jangan lupa Ibu menerapkan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah atau menggali masalah, menanyakan rencana aksinya, memastikan komitmen dan tanggung jawab coach akan reaksi aksinya. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum coaching dimulai. Baik, Bu. Ya, pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah. Saya dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya? Atau ada yang diceritakan ya, Bu ya? Iya, Bu. Betul, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Iya, tapi sepertinya kita tidak bisa banyak mengisi waktu ya, Bu. Cukup 15 menit sampai 20 menit saja. Mungkin untuk ngobrol-ngobrol nih, berarti apa nih yang akan Ibu sampaikan? Begini, Bu. Saya kan di sekolah ya, di sekolah saya rekan kerja saya itu memberikan pembelajarannya itu masih seperti dulu, Bu, masih secara konvensional. Sehingga tidak ada perubahan gitu, Bu. Sedangkan sekarang kan zamannya sudah canggih ya, Bu ya, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya. Jadi perubahan itu sangat cepat. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi secara garis besarnya permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ya betul, Bu, kurang bervariatif mengajarnya itu, Bu. Iya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan ya, Bu ya, supaya mereka-mereka itu dapat memberikan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif lagi, media pembelajarannya juga, seperti itu, Bu. Iya. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya, Bu? Iya. Kira-kira perubahan seperti apa, Bu, yang Ibu ingin dapatkan? Yang tadi seperti yang telah saya sebutkan tadi, Bu. Saya ingin mereka itu memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu yang lebih bervariatif, menggunakan metode pembelajarannya yang lebih
canggih lagi seperti sekarang ya Bu. Contohnya pemberian visi seperti itu Bu. Ya, dari yang Ibu tadi sampaikan berarti pembelajarannya dengan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu. Iya. Kemudian model atau medianya juga bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Itu kan berada di level 10 ya Bu ya. Kira-kira di sekolah Bu Pela sekarang berada di level berapa Bu? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sana kan kebanyakan gurunya masih senior Bu. Jadi mungkin banyak yang kurang paham dengan IT gitu Bu. Di level 5 ya Bu. Berarti kira-kira level berapa nih yang bisa Ibu tingkatkan lagi agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu Pela? Saya harapkan ya kira-kira saya ingin adanya di level 7 Bu. Karena karena ya kita tadi yang sudah saya katakan ya Bu ya, guru-gurunya masih banyak kan guru senior Bu. Jadi mungkin mereka untuk menggunakan IT itu masih kurang seperti itu Bu. Oke Bu, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Oke, untuk yang rencana yang ingin saya lakukan, kira-kira saya ingin mengadakan mentoring atau pelatihan-pelatihan seperti workshop seperti itu Bu. Ya, berarti untuk mentoring nanti yang Ibu rencanakan ada pendampingannya ya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Pela terapkan atau bisakah dari teman-teman itu misalnya nyaman dengan penyampaian Ibu? Sepertinya saya memilih mentoringnya Bu ya daripada pelatihan, karena dengan mentoring mungkin saya bisa mengajak rekan sejawat saya yang mungkin beliau itu ahli IT, yang mungkin mereka itu ahli IT, jadi bisa memberikan pembelajaran, bisa membantu saya untuk memberikan pembelajaran kepada rekan sejawat saya yang mungkin senior itu Bu. Iya, berarti Bu Pela ingin merencanakan tentang mentoring ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin Bu Pela untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Ya yang tadi kayak saya katakan itu mentoring Bu. Karena mentoring itu tidak memerlukan waktu yang lama ya, atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang seperti workshop itu kan. Kalau workshop itu memerlukan waktu, biaya seperti itu Bu. Oke, mentoring ya Bu ya? Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Pela memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Bu? Ada sih ya Bu ya, selain dari kepala sekolah juga saya ingin mengajak rekan saya yang ahli di bidang IT untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik, untuk bisa memberikan bagaimana cara menggunakan IT yang baik, seperti itu, menggunakan aplikasi-aplikasi yang baik yang bisa menunjang pada pembelajarannya nanti. Oke Bu, berarti Ibu menginginkan mentoring ya Bu dengan cara berkolaborasi, kemudian juga bekerja sama dengan rekan-rekan kerja Ibu ya. Kira-kira kapan nih mau direalisasikannya Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Kira-kira minggu depan Bu. Berarti saya akan melakukan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan siswa. Iya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira Bu Pela dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu Pela dapatkan? Dari percakapan kita ini, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusinya bagaimana cara saya mengajak kepada teman saya, memberikan pembelajaran kepada teman saya, sehingga mereka mau merubah strategi pembelajarannya dari yang strategi konvensional ke yang sekarang. Ya Bu, alhamdulillah Bu Pela ya sudah ada gambaran bagaimana caranya menciptakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi ya Bu. Kemudian saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Ibu ya setelah melakukan mentoring dan juga untuk mendengarkan cerita-cerita dari Ibu. Nah Ibu mungkin cukup sampai di sini saja ya Bu. Semoga rencana Bu Pela untuk mentoring dan juga berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktunya dan telah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi saya dan telah memberikan solusi, sehingga saya bisa mendapatkan solusinya dari permasalahan saya Bu.
Iya Bu, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau misalnya ada yang ingin diceritakan, bisa langsung menghubungi saya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sekali lagi. Iya, sama-sama Bu. Cukup sekian ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Bu Dewi tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Pela ya. Nah, sebelum penutupan, Bu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pas observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, di coaching ini ya Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan menanyakan identifikasi, tujuan, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk bisa menemukan solusi dan juga menceritakan permasalahan yang ada, sehingga coaching bisa menemukan bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Oke Bu Dewi, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Dewi sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Pela sehingga Bu Pela bisa menemukan solusinya sendiri dalam permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Bu tentang prosesnya, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Iya Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, luar biasa ya Bu, alhamdulillah ya. Baik Ibu, sebelum kita memulai coaching ini, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu, atau observer yang akan mengamati proses coaching kali ini. Saya akan mengamati terhadap Ibu Pela sebagai coach dan Ibu Yayah sebagai coachee. Iya kan Bu? Iya. Ya. Namun sebelum itu saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait rubrik penilaian ya Bu dalam observasi nanti. Nah, rubrik penilaiannya dalam proses coaching nanti yang menjadi acuan saya yaitu bahwa dalam coaching nanti Ibu harus memiliki prinsip dan dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Dan Ibu juga harus mengetahui dan memiliki 3 kompetensi. Di antaranya yang pertama ada presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, yaitu mendengarkan dengan rasa. Nah, saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching jangan lupa Ibu menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah atau menggali masalah, kemudian menanyakan rencana aksi seperti apa, dan tanggung jawab untuk memastikan komitmen coachee akan rencana aksinya ya Bu. Nah, itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum coaching dimulai. Yang pertama Bu, saya akan tanyakan yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini ya Bu, pertama itu presensi, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi Bu? Yang ingin saya kembangkan spesifik yaitu satu mendengarkan aktif ya Bu ya, dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk untuk supaya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang nanti bisa mengatasi permasalahannya. Baik Bu, iya. Demikian dulu ya Bu praobservasinya untuk kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bagaimana Bu, katanya tadi Ibu ada permasalahan yang ingin disampaikan ya? Oh iya betul. Begini Bu, selama saya mengajar di sekolah ini, saya belum pernah diajak berkolaborasi oleh rekan-rekan guru yang lain untuk saling merefleksi sejauh mana keberhasilan kegiatan mengajar saya dan saling mengobservasi KBM yang dilakukan di kelas masing-masing. Padahal kolaborasi dengan sesama rekan guru itu adalah suatu kompetensi yang harus dilakukan oleh guru. Dan saya pun menjadi ragu untuk mengajak rekan guru lain untuk berkolaborasi dan saling mengobservasi kegiatan KBM di kelas. Saya takut guru-guru lain menolaknya karena saya kan guru baru Bu di sekolah ini. Iya Bu, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu adalah ingin mengajak kolaborasi ya Bu dengan rekan yang lain, tetapi Ibu khawatir ditolak karena Ibu guru baru di sekolah itu ya? Ya betul Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin dapat mengajak rekan guru lain untuk berkolaborasi dan saling mengobservasi kegiatan belajar mengajar masing-masing di kelas. Lalu apa hambatan yang Ibu temui dalam mengajak rekan Ibu berkolaborasi? Saya khawatir rekan guru lain menolak ajakan saya karena dulu saya pernah meminta salah seorang guru yang di sana untuk mengobservasi kegiatan belajar mengajar saya di kelas, tetapi beliau menolaknya dengan alasan sibuk. Dan kepala sekolah belum meminta guru-guru melakukan kegiatan kolaborasi tersebut. Jadi beliau itu menunggu instruksi dari kepala sekolah. Oh, jadi Ibu pernah mengajak salah seorang rekan guru ya Bu untuk berkolaborasi, tetapi beliau menolak ya Bu ya? Iya. Atau beliau karena sedang sibuk ya? Iya. Kira-kira apakah waktu Ibu mengajak beliau ada jadwal mengajar atau tidak? Oh iya, ternyata waktu itu beliau ada jadwal mengajar. Oh, apakah guru tersebut memiliki waktu luang, misalnya di antara seminggu jam mengajarnya itu? Saya lihat ada Bu. Beliau terlihat tidak mengajar di kelasnya pada hari Selasa karena di kelasnya sedang diisi dengan pelajaran PAI. Iya. Seandainya waktu itu ya Ibu mengajak beliau berkolaborasi ya Bu, pada saat beliau tidak ada jadwal mengajar, apakah beliau mau menolak ajakan berkolaborasi Ibu? Oh iya, mungkin saja jika saya waktu itu mengajaknya ketika beliau tidak sedang mengajar, mungkin beliau tidak akan menolak saya Bu untuk berkolaborasi. Iya. Pada saat guru yang satu menolak ajakan berkolaborasi Ibu ya, apakah Ibu mengajak guru-guru yang lainnya? Nah, saya tidak mengajak kolaborasi guru-guru yang lain karena khawatir mereka itu menolak juga. Mengingat saya kan guru baru Bu, jadi masih segan. Iya. Seandainya pada waktu itu ya Ibu mencoba mengajak kolaborasi guru-guru yang lainnya, apakah mungkin ajakan Ibu itu akan diterima?
Mungkin saja Bu, ada salah satu atau beberapa guru yang akan menyambut ajakan kolaborasi saya. Dari yang Ibu sampaikan, seandainya kita mengadakan penilaian ya Bu dari 1 sampai 10, jika semua rekan guru menyambut ajakan kolaborasi, Ibu adalah level 10, lalu tanggapan rekan guru lain kepada ajakan kolaborasi Ibu ada pada level berapa? Sepertinya masih ada di level 4 Bu, karena saya mengajak kolaborasi rekan guru itu pada waktu yang kurang tepat. Kan kalau misalkan waktunya tepat mungkin saja ya dia menyambut kolaborasi atau ajakan saya. Dan saya pun tidak mencoba mengajak ke rekan guru yang lain. Mungkin kan kalau saya berusaha yang satu ditolak kemudian mengajak ke guru-guru yang lain, kan banyak di sana gurunya. Mungkin saja ada beberapa yang menyambut ajakan kolaborasi saya. Ya baik ya Bu, sekarang ini masih ada di level 4 ya. Ya. Nah lalu dari kondisi sekarang kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar ajakan kolaborasi Ibu itu disambut dengan baik oleh rekan guru yang lain? Saya inginnya sampai level 9 bahkan 10 Bu, karena kompetensi berkolaborasi dengan rekan guru lain adalah suatu keharusan Bu bagi setiap guru. Iya, dari level 4 ke level 9 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan kolaborasi antar guru ini Bu? Yang pertama, saya harus memperhatikan waktu ketika mengajak kepada rekan guru lain, yaitu saya mengajaknya kepada rekan guru lain ketika guru lain tersebut memiliki waktu luang, dan saya pun harus mencoba mengajak kolaborasi kepada rekan guru yang semua rekan guru di sekolah saya. Iya baik Bu. Jadi mengajak kolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Bu ya. Kira-kira memerlukan support dari siapa Bu? Tentu saya memerlukan support dan bantuan dari Bapak Kepala Sekolah, karena kegiatan saya akan lebih legal ya, mungkin lebih diperkuat dengan instruksi beliau, dan saya pun akan berkonsultasi kepada beliau yang dimana saya kan masih baru, sedangkan beliau kan dari sudah lama di sana, pasti sudah mengenal karakteristik semua guru-guru. Nah, saya bisa mendapatkan informasi karakteristik guru-guru tersebut hingga saya dapat mendapatkan cara atau waktu yang tepat untuk mengajak rekan guru lain untuk berkolaborasi. Ya Ibu, dari percakapan kita hari ini ya Bu, apa yang Ibu dapatkan? Ternyata dari percakapan kita ini saya menemukan Bu, bahwa untuk mengajak rekan guru lain berkolaborasi itu harus memperhatikan waktunya, dan juga mencoba mengajak itu tidak hanya kepada satu orang tapi kepada semua guru. Ya, alhamdulillah ya Bu, ada gambaran ya untuk bagaimana caranya menyampaikan ajakan kolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Bu ya. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya dari Ibu setelah melaksanakan kolaborasi dengan guru yang lainnya ya Bu ya. Mungkin percakapan kita dicukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan bisa bermanfaat untuk saya terutama dan rekan guru yang lain, dan bisa terjadi kolaborasi antara guru-guru di sekolah saya. Iya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan ya Bu ya, atau ada masalah yang ingin diceritakan, Ibu langsung bisa hubungi saya lagi ya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Kita tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Siang Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita mulai coachingnya di sini, saya berperan sebagai observer yang akan mengamati nanti observasi coaching Ibu, yang Ibu Dewi sebagai coachnya dan Ibu Yaya sebagai coachnya nanti ya. Iya betul Bu. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal
yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Perlu Ibu ketahui nanti untuk rubrik penilaiannya yang menjadi acuan saya yaitu bahwa Ibu menjadi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu, serta kompetensi coach yang akan dikembangkan yang meliputi presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau mendengarkan dengan rasa. Ya, baik Bu. Saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching dengan jangan lupa Ibu menerapkan alur pitanya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus menanyakan rencana aksi, memastikan komitmen dan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksinya, dan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi ya Bu atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi yang paling spesifik nih yang mana yang akan Ibu ingin kembangkan? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Kemudian indikator keberhasilan yang bagaimana yang ingin Ibu dapatkan dalam proses coaching nanti? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Oh ya, baiklah Bu. Cukup sekian dulu ya Bu observasinya. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coach Ibu. Ya Bu, terima kasih.